Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kemelut Kerajaan Doha Gunung Kelut. Ini bukan sekedar gunung, tapi tempat asalnya makhluk agung. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dery, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemelut Kerajaan Doha Gunung Kelut. Di pengumuran dan saya Di Pulau Jawa sendiri, Kerajaan Sastra sudah merekrut beberapa kerajaan jin untuk bergabung. Bagi yang menolak akan langsung dibinasakan. Konon pasukan merah telah tersebar di seluruh alam jin di Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya. Informasi tentang Kerajaan Saskra masih belum bisa dipastikan. Apakah benar nama kerajaan tersebut adalah Saskra atau bukan juga masih belum terbukti. Tetapi yang dikatakan sebagai kerajaan adidaya itu mungkin saja benar, karena pasukan merah sudah tersebar di seluruh alam jin di Nusantara. Pasukan merah yang datang di Kerajaan Doha tidak menyerang, mereka hanya diam dan selalu memprovokasi. Selama ada Raja Sukrama, pasukan merah tidak akan mampu untuk mendekati Kerajaan Doha. Aku pun akhirnya kembali bersama Mbah Basil. Pasukan jubah kuning masihlah pasukan Mbah Basil, tetapi mereka tetap berada di Kerajaan Doha untuk menjaga Ratu Kalungsang. Mbah Basil bisa memanggil pasukan jubah kuning kapanpun dan dimanapun Mbah Basil berada. Aku sempat lupa tujuan awalku ingin ke Xinjiang. Setelah dari Merapi kami sempat berpisah. Beberapa bulan kemudian aku ke Sumatera ke tempat Tori dan Jaka. Tujuanku adalah pergi ke Pasaman, Kerajaan Peri, dan juga wilayah Raja Hutan Gaib. Inyak Rimbo adalah tujuannya. Ini adalah misi yang harus aku selesaikan. Aku akan mengajak sebanyak mungkin bantuan. Tori dan Jaka kemungkinan akan membantuku. Dan secara pribadi aku juga ingin mengunjungi Kerajaan Peri. Pasukan merah bukan pasukan sembarangan. Sebelum semuanya terlambat, aku harus bertindak lebih awal. Ketika aku masuk gerbang gaib Samarantu, aku dan Tori memang terpisah. Dan kata Mbah Basil, Tori berada jauh dari tempat kami berasal. Sedangkan aku sendiri berada di tempat yang panas sekali. Tidak ada pohon tumbuh, semuanya kering dan tandus. Bah, ini di mana? Ini sepertinya tempat para makhluk naga itu berada. Maksudnya tempat Raja Kentala dan Uta. Iya. Kita ikuti jalan setapak ini, nak. Pasti akan menuju ke satu tempat. Kami mengikuti jalan tersebut. Sungguh pemandangan yang tidak enak dilihat. Sekeliling semuanya kering, hanya ada tanah kering dan tumbuhan yang membatu. Kami melaju dengan cepat. Aku naik di ujung punggung Mbah Basil seperti tidak memiliki ujung. Tidak pernah sampai seberapa cepat Mbah Basil berlari, lalu Mbah Basil tiba-tiba berhenti. Kenapa, Mbah? Lihatlah di sana, nak. Aku mencoba melihat kejauhan seperti ada kawanan burung kecil mendekat. Itu burung, Mbah. Tetapi semakin lama burung tersebut terlihat besar dan semakin besar, dan itu bukanlah burung, tetapi naga yang sedang mendekati kami. Salah satu naga bersuara dan kemudian berubah menjadi seorang prajurit. Siapa kalian? Beraninya masuk wilayah kami? Kami... Yakin perlu banyak bicara, ikut kami. Jika melawan kami tidak akan segan-segan. Mbah Basil belum selesai bicara, prajurit naga itu langsung memotong pembicaraan. Kami ikuti saja apa yang dikatakan prajurit naga itu. Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Takutnya salah sangka jika terjadi hal yang mengancam kami, baru kami akan bertindak.
Kami digiring menuju istana yang terbuat dari batu, bukan istana menurut aku, seperti gua yang besar. Lapor, kami menangkap penyusup. Seseorang menghampiri kami, sekujur tubuhnya penuh dengan sisik hitam seperti armor yang kuat. Aduh, salahku apa Tuan Uta? Dasar bodoh. Yang kalian tangkap itu adalah saudara yang mulia Raja Adiwangsa. Maaf Tuan, anak buahku bersikap kurang ajar. Tidak apa-apa, aku sengaja ikut mereka supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Anda sungguh penuh perhitungan. Mari akan aku antarkan menuju Raja Gentala lebih dulu, karena kalian berada di sini. Jika berkenan mampir dulu. Aku tidak keberatan. Semakin masuk ke dalam gua, panasnya semakin menyengat. Uta memberikan mantel untukku kenakan. Setelah itu energi panas tidak lagi terasa. Setelah masuk lebih dalam, ada jembatan mirip seperti tempat menuju wilayah Raja Adiwangsa. Hanya saja jembatannya aku lalui itu bawahnya adalah lumpur api yang menyala-nyala. Setelah melewati jembatan, aku dibuat takjub dengan keunikan di sana, seperti dunia dongeng. Batu-batu berterbangan, naga berbagai warna terbang menghiasi langit. Dan beberapa wanita menari-nari di setiap batu yang melayang. Wanita-wanita di sana adalah jin ras naga. Mereka cantik, tetapi konon katanya mereka sangat ganas daripada laki-laki, apalagi ketika sedang birahi. Tidak jauh dari tempatku berdiri, terdapat batu besar yang melayang seperti pulau yang mengambang di udara. Uta membawa kami ke pulau tersebut. Semakin dekat pulau itu semakin besar. Ketika sampai di ujung pulau, ada sungai besar yang mengalir. Di pinggiran sungai banyak orang yang sedang melakukan aktivitas. Mereka adalah ras yang sama, tetapi mereka bisa mempertahankan kondisi mereka dalam bentuk manusia. Berbagai macam naga berterbangan, ada yang bertengger di pohon besar. Ada pula dengan tenang tertidur di bawah pohon. Kemarilah nak, serang lebih kuat lagi. Tuan Gentala, ada yang ingin menemui Anda. Oh, itu kau. Kau siapa? Desta dan Babasil bertanya-tanya. Raja Gentala memiliki ingatan yang buruk. Tuan, ini adalah Subasil, saudara yang mulia Raja Adiwangsa. Salam Raja Gentala. Wow, iya, aku ingat. Kau yang ada di sana waktu itu. Maaf, ingatanku sangat buruk. Mari kita ke sarangku. Raja Gentala mengundang kami ke tempat dia tinggal. Kami ngobrol banyak yang membuat aku bosan. Lalu di mana Tori berada saat ini? Di saat Tori dan Sinta masuk dari gerbang Samarantu, Tori tiba di reruntuhan seperti bekas kerajaan. Itu pasti salah satu dari 7 kerajaan yang sudah musnah karena perang terjadi ketika 7 penguasa masih berlomba-lomba untuk saling menguasai. Di mana ini, Sinta? Terakhir kita kesini aku tidak tahu jika ada reruntuhan bekas kerajaan. Mungkin ini adalah salah satu dari 7 kerajaan yang sudah lama hancur, suamiku. Kamu tidak perlu khawatir. Apa yang harus aku khawatirkan jika kau berada di sisiku? Sinta membuang muka dengan malu, tersenyum kecil sambil memegang erat tangan Tori. Tori tidak tahu harus kemana, tidak mungkin juga menunggu Mbah Basil menjemput. Tori dan Sinta menyisir reruntuhan itu dan menemukan jalan keluar. Harus kemana kita, Sinta? Jika harus menunggu Desta itu sungguh membosankan. Aku ikut kemana kau akan pergi, suamiku. Baiklah, kita jalan-jalan aja menghabiskan waktu berdua. Baik, suamiku. Mereka berdua pergi meninggalkan reruntuhan itu. Kemana mereka pergi tidak tahu akan kemana. Dimanapun mereka berdua, Tori dan Sinta tetap tenang dan tidak berkurang sedikit pun kemesraan mereka. Sirah. Siap, Tuan. Panggil si kumbang hitam. Perintahkan mereka untuk menjaga kami dalam jarak 50 meter. Jika ada yang mengancam kami, jangan segan-segan menghabisinya. Jangan asal bertindak, suruh mereka tetap bersembunyi jika ada yang datang.
Selama tidak mengancam kami, jangan bertindak dan tetap jaga jarak kalian. Jangan sampai terlalu jauh. Baik, Tuan. Si Kumbang Hitam adalah pasukan elit pembunuh dari kerajaan Harimau Putih yang ditugaskan Pangeran Ulun untuk mengikuti Sira dan Sire untuk mengasah kemampuan mereka. Si Kumbang Hitam langsung menyebar mengelilingi kami dalam jarak 50 meter. Tidak ada ancaman selama perjalanan mereka. Jangankan makhluk yang mengancam, hewan kecil pun tidak akan dibiarkan oleh si Kumbang Hitam untuk mendekati mereka. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka menemukan persimpangan. Tanpa pikir panjang, Tori ambil jalur kanan dan terus melakukan perjalanan. Terdengar suara kereta kuda dari depan. Tori pun berhenti dan membiarkan kereta itu terus melaju. Lalu Tori melanjutkan perjalanan, akan tetapi kereta kuda yang sebelumnya kembali lagi dan berhenti. Dari mana kalian ini? Kenapa kalian berdua berada di sini? Tahukah kau di mana posisi kerajaan Andaru? Oh, kebetulan kami berasal dari sana. Ikutlah dengan kami. Di dalam kereta kuda ada 4 makhluk dengan laki-laki dengan otot yang besar. Wajah mereka juga seram dan garang. Oh, kalian dari kerajaan Andaru? Jika begitu, ini sangat kebetulan. Benar. Naiklah, kawan. 2 orang turun dari kereta dan pindah ke depan. Tori dan Sinta masuk kereta tersebut. Wanita cantik, dari mana kau berasal? Ucap salah satu yang ada di dalam kereta sambil menjulurkan lidahnya. Kami dari tempat yang jauh. Sungguh kebetulan sekali kalian memberi kami tumpangan. Apa kalian tidak takut berduaan di wilayah ini? Daerah ini sangat rawan loh. Oh, benarkah? Memangnya ini ada di mana? 2 makhluk yang di dalam saling menatap dan tersenyum. Senyuman mereka mengartikan kelicikan dan niat tersembunyi. Kawan, tenang saja, kalian akan baik-baik saja. Nona cantik tidak perlu murung. Senyumlah. Makhluk hitam itu mulai bersikap kurang ajar. Tori dari awal sudah tahu jika mereka bukanlah bagian dari kerajaan Andaru. Sinta juga sudah merasakan sejak awal jika mereka memiliki niat yang buruk. Sinta hanya mengikuti perintah Tori. Selama dirinya tidak terancam, jangan bertindak. Hentikan ocehanmu yang menjijikkan itu. Sinta sudah tidak tahan dengan sikap kurang ajar mereka. Jangan galak-galak begitu, Nona cantik. Kereta kuda tiba-tiba berhenti. Di luar sangat berisik suara tawa yang gaduh. Bodohnya kalian. Menurutlah atau kalian akan celaka. Kenapa kau menyebut kami bodoh? Lihat situasimu, nak. Kami bukan dari Andaru. Jangan melawan jika tidak ingin celaka. Baiklah. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Cepat katakan. Aku hanya ingin mengatakan aku merasa kasihan pada kalian. Seketika keadaan di luar hening. Salah satu dari mereka turun dari kereta kuda. Apa-apaan ini? Ada apa? Bagaimana mungkin mereka semua tewas? Sekarang siapa yang bodoh? Kurang ajar. Apa ini perbuatanmu? Kumbang hitam langsung muncul dan mengarahkan senjatanya. Kedua makhluk besar itu kebingungan dan mulai takut. Maafkan kami. Kami yang bodoh. Kami bodoh. Baiklah. Kalian berdua tahu di mana arah menuju kerajaan Andaru? Sebelah sana. Jika mengikuti jalannya akan sampai di wilayah Andaru. Terima kasih sudah memaafkan kami. Aku memaafkan kalian karena menipuku. Tetapi aku tidak bisa memaafkan kalian yang menggoda istriku. Sira langsung bertindak. 2 kali tebasan membelah tubuh mereka. Sira, tetap jaga posisi anak buahmu. Baik, Tuan. Sire, kendalikan kudanya. Kau pimpin jalannya. Siap. Tori harus berputar balik menuju kerajaan Andaru. Perjalanan mereka cukup panjang karena Tori berada di paling ujung, tempat paling rawan di kawasan alam Samarandu. Bahaya apalagi yang akan menimpa mereka. Saat itu aku dan Mbah Basil masih di tempat Raja Gentala. Sosok yang besar dengan suaranya yang berat. Selain juga bermain dengan anak kecil,
Raja Gentala sangat suka bicara. Kami menghabiskan banyak waktu untuk ngobrol dengannya. Tuan Gentala, maaf, kapan aku akan mengantar mereka ke tempat yang mulia Adiwangsa? Waduh, maaf aku jadi menahan kalian di sini terlalu lama karena asik ngobrol. Tidak apa-apa. Kami juga menikmati percakapan ini, Raja Gentala. Baiklah, senang bertemu denganmu, Tuan Basil. Mampirlah kapanpun kalian mau. Uta akan mengantar kalian ke tempat Adiwangsa. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Sampai jumpa. Jika Uta tidak memperingatkan Raja Gentala, mungkin kami masih lama berada di sana. Uta dan pengikutnya mengantar kami ke tempat Raja Adiwangsa. Sedang Tori masih tidak diketahui berada di mana. Mbah Basil mengatakan mereka masih berada di tempat yang jauh. Jadi kami memutuskan untuk ke tempat Raja Adiwangsa terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian kami sampai di pinggiran hutan Kamalangan, hutan yang selalu dihindari oleh makhluk di semesta Samarantu. Hutan Kamalangan adalah hutan kematian. Sudah ribuan makhluk yang mencoba masuk tidak pernah kembali lagi. Kecuali Raja Adiwangsa dan pengikutnya, meskipun hutan Kamalangan disebut sebagai hutan kematian, di sana adalah tempat terbaik untuk melatih kemampuan. Siapapun yang berhasil keluar dari hutan tersebut, kemampuannya akan meningkat drastis. Seperti Uta, sebelumnya Uta hanyalah prajurit naga biasa. Dia nekat masuk hutan Kamalangan bersama prajurit naga lainnya untuk mengasah kemampuannya. Tetapi Uta terjebak bertahun-tahun. Semua rekan-rekannya tewas di hutan tersebut. Jika Uta tidak bertemu Jaka saat itu, mungkin Uta masih berada di hutan Kamalangan. Setelah Jaka membantu Uta keluar dari hutan Kamalangan, Uta bersumpah setia mengikuti Mas Jaka. Selain Uta menjadi sangat kuat, dia juga terkenal karena satu-satunya prajurit naga yang berhasil keluar dari hutan Kamalangan dan menjadi panglima tertinggi diangkat langsung oleh Raja Adiwangsa. Hutan Kamalangan jauh berbeda dengan sebelumnya. Dulu di sekitar hutan Kamalangan tidak ada satupun makhluk yang berani mendekat. Sekarang banyak sekali yang antri ingin masuk ke hutan Kamalangan. Hutan Kamalangan dijaga ketat oleh pasukan pribadi Raja Adiwangsa. Siapapun yang ingin masuk harus memenuhi persyaratan khusus. Uta dan pasukannya mendarat setelah terbang di udara. Selamat datang, Tuan Uta. Kenapa sekarang banyak sekali yang mengantri ingin masuk ke hutan Kamalangan? Apa mereka pikir ini tempat rekreasi? Maaf Tuan Uta, aku juga tidak mengerti. Akhir-akhir ini banyak sekali yang mendaftar ingin masuk hutan. Tetapi kami tetap menjalankan prosedurnya. Tidak sembarangan kami izinkan masuk begitu saja. Bagus, lanjutkan pekerjaanmu. Kami akan menemui Yang Mulia Adiwangsa. Siap, Tuan. Kami hanya mampir sebentar karena penasaran banyaknya yang mengantri ingin masuk hutan Kamalangan. Kami harus berputar mengelilingi hutan menuju kerajaan Adiwangsa. Ternyata bukan hanya di satu titik saja yang antriannya panjang. Di 4 titik pintu masuk hutan Kamalangan banyak yang mengantri. Terlihat dari jauh memandang, terlihat sosok singa putih berdiri tegap. Sebelum kami turun, Mbah Basil bersiap melompat dan berubah ke mode tempur. Dari kejauhan, terdengar balasan auman dari Raja Adiwangsa. Basil. Raja Adiwangsa berlari menghampiri kami. Mbah Basil langsung turun. Posisi kami masih terbang di ketinggian. Suara jatuhnya Mbah Basil bergetar. Kedua raja hutan saling menyerang. Singa emas dan singa putih saling menghantam. Lahan besar tempat pertempuran dulu menjadi ajang duel antara Mbah Basil dan Raja Adiwangsa. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Bahkan Uta tidak berani untuk turun. Apa penyebabnya hingga mereka berduel dengan begitu dahsyatnya? Debu-debu berterbangan. Tanah terkoyak dan berlubang akibat pertempuran dahsyat mereka berdua. Pertempuran mereka mengundang setiap makhluk yang mendengarnya mendekat untuk melihat, tetapi masih menjaga jarak supaya tidak terkena dampaknya. Mereka berdua menikmati pertempuran, saling terkam, saling beradu kekuatan, tetapi tidak ada niat membunuh.
Basil, lama sekali kau tidak mampir ke sini. Aku kira kau melupakanku. Kau masih saja menjengkelkan Adiwangsa. Ayo bicara di dalam. Semua yang melihat pertarungan mereka tercengang, termasuk Uta. Itu adalah pertarungan yang bisa mengakibatkan salah satunya binasa, tetapi ternyata itu adalah salam pertemuan mereka. Itu adalah cara Mbah Basil dan Adiwangsa mengucapkan salam. Jika ucapan salam saja sedahsyat itu, bagaimana jika mereka benar-benar bertarung dengan serius? Uta dan pengikutnya mendarat setelah pertarungan mereka berhenti. Kami lalu masuk ke istana Adiwangsa, istana Raja Adiwangsa yang dulunya sudah lenyap, diganti dengan istana baru yang lebih dekat dengan hutan Kamalangan. Bentuk istananya masih sama, hanya saja lokasinya tidak lagi berada di bawah air. Apa kau menerima pesanku, Adiwangsa? Ya, aku menerima pesanmu. Andai saja kau mengatakan dulu lebih awal, aku pasti ikut denganmu. Dan aku tidak menyangka saja Lembu Sasongko melakukan itu. Jika saja aku berada di posisimu saat itu, sudah aku cabik-cabik dia. Saat itu kau dalam kondisi rentan di mana kau harus mengurusi semua wilayah Samarantu. Jadi aku hanya memberikan pesan saat kami kembali, dan Lembu Sasongko sudah sadar siapa yang pantas dia ikuti. Tidak perlu kau menyimpan dendam. Ratu Kaluksang juga baik-baik saja. Seperti yang dikatakan Uta tentang pasukan merah. Aku menduga banyaknya yang melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Lingga. Itu juga ada campur tangan pasukan merah, sebab Lingga sendiri tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Selagi kau di sini, Basil, bantu aku menemukan sumber masalahnya. Jika memang Lingga bergabung dengan pasukan merah, ini akan menjadi ancaman besar. Aku tidak menyangka akan seluas ini pengaruh dari pasukan merah. Sebetulnya tujuan kami ke sini selain menemui kau, kami mencari seseorang. Apa kau tahu tentang Kitokol Baworsari? Raja Adiwangsa berdiri dari tempat duduknya. Tangannya melipat di dada sambil mengangkat dagunya dan pandangannya menghadap ke atas. Basil, ratusan tahun lalu ketika pertama kalinya aku tiba di sini, peperangan terjadi di mana-mana. Banyak pihak dirugikan, terutama mereka yang lemah yang tidak mampu mengimbangi kerasnya penindasan saat itu. Raja Adiwangsa bercerita panjang lebar dan seperti inilah yang dikatakannya. Ratusan tahun lalu ketika pertama kalinya Raja Adiwangsa datang di semesta Samarantu, terjadi peperangan di berbagai wilayah. Saat itu ada 9 atau lebih penguasa Samarantu yang saling berebut kekuasaan. Raja Adiwangsa yang melihat penindasan kepada yang lemah, tergerak hatinya untuk menolong mereka yang tidak mampu bertahan. Raja Adiwangsa membangun sebuah perkampungan untuk menampung para makhluk lemah korban peperangan. Pasukan manapun yang mengusik perkampungan Adiwangsa tidak akan berakhir baik. Semuanya dimusnahkan oleh Adiwangsa. Perkampungan Adiwangsa semakin terkenal dan banyak pengungsi yang datang. Banyaknya pengungsi membuat mereka semakin takut ancamannya lebih besar. Saat itu Adiwangsa kesulitan untuk meredam ketakutan para pengungsi. Banyak yang mati, bunuh diri atau memilih lari. Di saat Adiwangsa mulai kewalahan, muncul seseorang yang mampu mengendalikan para pengungsi. Ketakutan mereka hilang, hanya beberapa kata saja. Bahkan saat perkampungan Adiwangsa diserang, para pengungsi menjadi lebih berani dan ikut berperang mempertahankan kampung. Semua itu berkat nasihat dan arahan dari seseorang yang mereka sebut Sang Bijak Mbah Bagong. Raja Adiwangsa saat itu sibuk untuk menjaga di garis depan sehingga tidak memiliki kesempatan yang banyak bisa bertemu Mbah Bagong. Raja Adiwangsa menyebutnya sosok Mbah Bagong ini tinggi besar, perut buncit, kepala botak, dan bibirnya yang lebar dan tebal. Setelah kampung Adiwangsa diakui oleh seluruh penguasa di alam Samarantu dan tidak ada lagi yang berani mengusik kampung Adiwangsa. Setelah Mbah Bagong pergi dari kampung Adiwangsa, banyak yang kehilangan sosok orang ini. Tawanya membuat orang yang melihatnya nyaman, senyumnya menyejukkan hati dan tingkahnya yang kocak membuatnya dicintai oleh penduduk Adiwangsa.
Raja Adiwangsa tahu bahwa Mbah Bagong ini tidaklah memiliki kemampuan tempur yang tinggi dilihat secara sekilas. Tetapi jika Raja Adiwangsa harus berduel dengannya, dipastikan Raja Adiwangsa akan terkapar. Mbah Bagong sempat memberikan saran pada Raja Adiwangsa, dan beginilah ucapannya. Nah, dijaga yang benar orang-orang yang ada di sini. Buatlah tempat yang nyaman, supaya tidak diremehkan oleh penguasa lainnya. Suatu saat kamu akan memegang seluruh alam Samarantu. Tetapi ada banyak masalah, kamu harus siap. Sambil tertawa, Mbah Bagong menyampaikannya dengan bahasa Jawa. Semenjak saat itu, Raja Adiwangsa semakin memperkuat wilayahnya dan membuat kerajaan sendiri. Dan perkataan Mbah Bagong terbukti benar. Raja Adiwangsa menjadi raja tunggal di alam Samarantu. Pengikut Raja Adiwangsa menangis mendengar cerita yang Adiwangsa sampaikan. Mereka menangis karena rindu dengan sosok Mbah Bagong. Karena kebanyakan pengikut aslinya Raja Adiwangsa dulunya pernah bertemu langsung dengan Mbah Bagong. Aku tidak tahu di mana Kitokol berada sekarang. Sudah lama aku ingin bertemu dengannya, tetapi tidak pernah bisa aku temukan. Entah dia masih di alam ini atau sudah pergi jauh. Ternyata tidak mudah menemukannya. Lapor yang mulia, pasukan pemberontak datang kembali. Kita buat mereka menyesal hari ini. Saatnya pemanasan. Pasukan pemberontak tiba, apakah Raja Adiwangsa akan mulai bertindak? Di tempat Tori berada, Tori dan Sinta masih melakukan perjalanan untuk menuju ke kerajaan Andaru. Tidak ada halangan apapun meski mereka menemui berbagai makhluk yang bisa mengancam mereka. Sire yang tidak bisa menekan kekuatannya seperti Sinta, jadi sepanjang perjalanan setiap bertemu makhluk yang menghadang langsung minggir. Mereka takut dengan aura tekanan Sire. Beberapa makhluk yang sok kuat pun ada yang nekat mengikuti Tori, namun nasib mereka tidak berakhir baik di tangan si kumbang hitam. Setelah perjalanan panjang mereka lalui, Tori dan Sinta sampai di perkampungan, namun tempat tersebut tidak ada satupun makhluk di sana. Semuanya berantakan. Dan sebagian tempat tinggal hancur. Tori lalu melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat mereka menemukan jalan 3 arah. Sirah. Iya Tuhan. Jalan mana yang harus dipilih, Sirah? Tuhan, di ujung jalan ini ada sebuah desa yang besar. Sepertinya di sana sedang terjadi kerusuhan. Baiklah, kita menuju ke sana secepatnya. Tori memilih jalur lurus, tempat di mana desa yang dikatakan kumbang hitam. Tori bingung harus menuju kemana. Setidaknya Tori bisa bertanya jika sampai di desa tersebut. Setelah beberapa waktu mereka mengambil jalan lurus, terdengar suara gaduh dan kerumunan orang. Tuan, di sana sepertinya sedang terjadi kekacauan. Masih ingin lanjut atau putar arah? Lanjutkan. Kita tidak perlu ikut campur urusan mereka. Kita hanya ingin bertanya arah saja. Baik, Tuan. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di penghujung hutan. Sepertinya bukan kekacauan yang seperti dikatakan Sire. Itu adalah pertempuran. Desa tersebut sedang diserang oleh ratusan prajurit yang tidak diketahui dari mana. Berarti, mau kemana kalian dan dari mana kalian? Ucap salah satu prajurit yang seluruh tubuhnya tertutup jubah kulit. Kami hanya ingin lewat. Prajurit itu ingin marah tapi dicegah oleh sosok kuat besar dan terlihat tangguh. Aku Bodang, pimpinan pasukan ini. Maaf jika orangku tidak sopan. Hendak kemana kalian? Kerajaan Andaru. Mereka saling pandang setelah mendengar jawaban dari Sire. Bodang tahu bahwa Sire memiliki kemampuan yang tidak bisa dilawan. Sebisa mungkin Bodang tidak ingin mencari masalah. Jika kalian ingin pergi menuju kerajaan Andaru, benar ini rute tercepat, tetapi kami sedang berperang. Bagaimana jika kalian menunggu hingga kami menyelesaikan tugas kami? Kami tidak punya waktu. Kurang ajar, jaga sikapmu wanita aneh. Bicara dengan siapa kau ini? Diam. Siapa suruh kau berceloteh?
Maaf Tuan Bodang. Kami sedang berperang, meskipun kami izinkan lewat, kalian tetap saja tidak akan bisa lewat. Aku tahu kau memiliki kemampuan. Bagaimana jika bantu kami untuk menjebol pertahanan mereka? Dengan begitu kalian bisa melanjutkan perjalanan. Kalian berperang atau menyerang? Kalian pikir bisa membodohiku? Mereka makin marah ketika Tori berkata tanpa turun dari kereta kuda. Tatapan mereka sangat bengis dan siap menyerang jika Bodang beri perintah. Tetapi Bodang sangat berhati-hati. Dia takut menyinggung sosok kuat. Jika aku boleh tahu kalian dari mana? Kami dari tempat yang jauh, bukan berasal dari alam ini. Senyum Bodang terbuka lebar. Dia yakin bahwa Tori dan lainnya bukan berasal dari kekuatan besar yang berbeda di alam Samarantu. Kalian tidak menghormatiku, berbicara tanpa menunjukkan wajah kalian. Pergilah dari sini, cari rute lainnya. Meskipun wanita ini kuat, kami ada banyak. Jangan macam-macam. Sikap Bodang berubah drastis. Dia berpikir kami tidak memiliki latar belakang yang kuat di alam Samarantu. Jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Sire, lanjutkan perjalanan, terobos saja mereka. Baik, Tuan. Kurang ajar kalian. Hadang mereka. Beri pelajaran. Prajurit Bodang dengan semangat mematuhi perintah Bodang. Dalam sekejap Tori terkepung, tetapi kereta kuda mereka masih terus berjalan tanpa menghiraukan sekitarnya. Prajurit Bodang seluruhnya tumbang tanpa diketahui siapa yang melakukannya. Bodang makin marah. Dia mengirimkan lebih banyak prajurit untuk menyerang kereta kuda yang dinaiki oleh Tori dan Sinta. Prajurit Bodang langsung terpotong ketika memasuki jarak 20 kaki dari kereta kuda. Bodang semakin marah dan menghentikan serangannya ke pemukiman tersebut, lalu perintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Tori. Kereta kuda terpaksa harus berhenti karena mereka terkepung oleh ratusan prajurit Bodang. Kalian sungguh cari mati. Ya, merepotkan sekali. Tori dan Sinta akhirnya turun dari kereta. Kau mundur semuanya, pergi dari sini. Hah? Mereka kenapa ya? Setelah Bodang melihat Tori dan Sinta, dia perintahkan anak buahnya untuk bubar. Sebenarnya apa yang ditakutkan oleh Bodang? Tori pun kebingungan. Bodang dan pengikutnya dulunya adalah sisa-sisa pasukan dari Raja Orba. Bodang sendiri adalah komandan dengan tingkat terendah. Bodang tahu tentang kematian Raja Orba disebabkan oleh Sira yang mengamuk saat itu. Dan Bodang paham betul. Dia ingat bahwa Torilah yang mampu meredam amarah Sira. Sira yang begitu kuat yang membunuh Raja Orba bisa dengan mudah ditundukkan oleh Tori. Dalam pikirannya Bodang, Tori adalah monster yang sebenarnya. Setelah tahu bahwa di dalam kereta kuda adalah Tori, Bodang ketakutan dan memilih lari bersama pengikutnya. Tentu Tori bingung karena Tori tidak tahu siapa Bodang, tetapi Bodang yang tahu tentang Tori. Mereka lari, kita menang. Teriakan semangat kemenangan bersaut-sautan di dalam perkampungan tersebut. Para penghuni desa terburu-buru membuka penghalang dan segera menyambut Tori. Ucapan terima kasih tidak henti-hentinya mereka ucapkan. Tori masuk di perkampungan tersebut dengan sangat keheranan melihat situasi di dalam perkampungan tersebut. Di dalamnya hanya ada beberapa makhluk saja, sebagian anak-anak dan makhluk lemah lainnya. Tetapi kenapa mereka mampu bertahan? Terima kasih Tuan. Terima kasih sudah membantu kami. Kami hanya kebetulan lewat saja, tidak perlu berlebihan. Tentu kami sangat berterima kasih. Kami sudah bertahan hingga berbulan-bulan. Jika bukan nasihat dari beliau, kami sudah hancur di hari pertama mereka menyerang Tuan. Tori semakin kaget mendengar perkataannya. Di dalam perkampungan adalah makhluk-makhluk yang lemah. Bagaimana bisa mereka bertahan hingga begitu lama? Siapa yang disebut dengan beliau ini? Maaf, siapa yang Anda maksud dengan sebutan beliau ini? Oh, beliau adalah Eyang Gerubuk. Mari akan aku antar menemui beliau. Tori, Sinta, Sire, dan Sira tertegun melihat sosok Eyang Gerubuk. Tubuhnya tinggi besar dan perutnya buncit serta kepalanya botak.
Ternyata keberuntungan berpihak pada Tori. Eyang Gerubuk adalah sosok yang disebut sebagai Kitokol Bawarsari atau si bijak Mbah Bagong. Perasaan yang Tori rasakan begitu nyaman setelah melihat sosok itu. Sinta yang hanya tunduk pada Tori dan ibunya, setelah melihat Eyang Gerubuk dia menunduk memberikan hormat. Tak terkecuali Sire dan Sira. Eyang Gerubuk atau Mbah Bagong ini memiliki warna tubuh kecoklatan, tetapi entah kenapa seperti bersinar terang. Wah, ada manusia di sini toh. Mbah Bagong berbicara dengan bahasa Jawa yang khas yang lembut, sambil tersenyum lebar dengan mulut tebalnya. Salam Mbah. Aku menebak Anda ini pasti Mbah Bagong. Satu keberuntungan bagi aku bisa bertemu Anda. Dari mana kamu memiliki keyakinan itu, nak? Aku pernah kesini sebelumnya. Tidak ada makhluk di alam ini yang memiliki karisma serta wibawa yang setinggi Anda, Mbah. Meskipun Anda menekan kemampuan Anda berkali-kali lipat, aku masih mampu merasakannya. Nalurimu tajam juga, nak. Lalu apa tujuanmu di sini? Ini bukan tempat untuk manusia sepertimu. Aku kesini tidak sendirian, Mbah. Kami terpisah saat masuk ke alam ini. Tujuan kami sebenarnya memang ingin menemui Anda, Mbah Bagong. Ketemu aku? Mau apa, nak? Jadi begini, Mbah. Tori menceritakan semuanya pada Mbah Bagong mengenai pasukan merah dan juga retaknya pelindung gaib yang menjaga alam gaib Nusantara dari ancaman luar. Nah, masalah itu bukan urusanmu. Ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Lebih baik jangan ikut campur. Resikonya berat, nak. Aku mengerti, Mbah, tetapi kami sudah jauh terlibat. Lagi pula penyebab bocornya pelindung gaib itu juga ulah manusia. Sebenarnya ini bukan salah manusia itu juga, nak. Ini salah si Petro. Mbah Bagong kemudian menceritakan awal mulanya pelindung gaib mulai retak. Seperti ini. Puluhan ribu tahun yang lalu, Gareng, Petro, dan Bagong mulai terpencar di berbagai wilayah Nusantara. Masing-masing dari mereka memegang kunci untuk membuka pelindung gaib yang melindungi alam Nusantara. Petruk yang saat itu penasaran dengan wilayah di luar Nusantara bekerja sama dengan manusia untuk menjelajah di luar Nusantara. Tidak hanya menjelajah, Petruk juga mengizinkan makhluk dari luar Nusantara masuk ke kawasan Nusantara. Hal itu memang menjadi pengaruh besar bagi Nusantara. Kekuatan penghuni Nusantara semakin kuat dan menjadi salah satu yang terkuat di seluruh belahan bumi. Tetapi Petro terlalu terbuka dan dia lengah bahwa pasukan asing juga ikut masuk sedikit demi sedikit. Puncaknya adalah seorang manusia keturunan dari leluhurnya yang dulu bekerja sama dengan Petro, yang membawa kuncinya secara sengaja memasuki tanah kematian. Dari zaman dulu sebelum Mbah Bagong lahir, penguasa tanah kematian sudah sering berselisih dengan penguasa Nusantara. Pertempuran tidak henti, banyak korban saling berguguran. Saat itu penguasa Nusantara ada 3, Semar, Togog, dan Batara Guru. Mereka bertiga adalah saudara kandung. Kepergian Togog dan Batara Guru membuat Semar ayah Bagong ini kesulitan jika harus bertahan sendiri. Setelah Gareng, Petro, dan Bagong sudah memiliki kemampuan yang cukup, Eyang Semar menutup portal gaib yang menghubungkan dunia luar. Alam Nusantara aman dari gangguan tanah kematian. Lalu manusia yang membawa kunci tersebut hilang di tanah kematian. Kemungkinan besar salah satu kunci portal yang menutup Nusantara saat ini dimiliki oleh penguasa tanah kematian. Perang tidak bisa dihindari, namun Nusantara sekarang jauh lebih kuat yang dikhawatirkan. Sebagian penghuni Nusantara bergabung dengan pasukan merah. Jika hal itu terjadi cepat atau lambat, alam Nusantara akan terjadi kekacauan besar. Sebagian aku sudah mendengar ceritanya, Mbah. Maka dari itu kami mencari Anda untuk membantu kami. Mbah Bagong hanya tertawa, diikuti oleh semua yang ada di sekitarnya. Tawanya mengandung arti bahwa Mbah Bagong menutupi kegelisahannya.
Lalu keadaan di mana aku Desta berada di kerajaan Adiwangsa. Raja Adiwangsa mempersiapkan pasukan utamanya untuk menghancurkan pasukan pemberontak. Raja Adiwangsa sendiri turun tangan ditemani beberapa panglima kepercayaannya. Aku dan Mbah Basil ikut serta, begitu juga dengan Uta. Tetapi sebelum kami berangkat, Uta mendapatkan panggilan dari Mas Jaka dan harus pergi saat itu juga. Dari 4 titik pintu masuk hutan Kamalangan mendadak sepi karena datangnya pasukan musuh. Kali ini Raja Adiwangsa akan bertindak sendiri dan tidak akan membiarkan mereka kabur lagi. Pasukan musuh bukan main banyaknya, mereka bukan berasal dari satu kekuatan saja, melainkan gabungan dari seluruh pasukan yang tidak setuju terpilihnya Raja Tunggal. Tentu saja salah satunya adalah Raja Lingga. Beberapa prajurit Kamaja, prajurit Orba dan berbagai pasukan yang tadinya sebagai pasukan netral juga memilih bergabung dengan Lingga. Jika saja aku dan Mbah Basil tidak ada, mungkin Raja Adiwangsa akan kewalahan. Sebab sebagian besar pasukan inti Raja Adiwangsa dikirim ke kerajaan Andaru yang saat itu kekuatannya melemah karena Raja Andaru dalam masa pertapaan. Dan Maseno dipercayakan untuk mengurus segala kepentingan kerajaan hingga mengalami kecemburuan di kalangan pati kerajaan Andaru. Lemahnya kerajaan Andaru disebabkan perang saudara. Pasukan inti Raja Adiwangsa ditugaskan untuk meredam perang tersebut. Basil, ketahuilah, kunjunganmu saat ini memberiku keberuntungan. Apa maksudmu, Adiwangsa? Sudah berapa lama kita tidak bertempur bersama? Kau ingat saat kita masih berada di kerajaan Dwipa? Saat kita berdua mengobrak-abrik 2 kerajaan sekaligus. Jangan lakukan itu. Itu berlebihan jika hanya untuk melawan mereka saat ini. Biar mereka tahu sedang berurusan dengan siapa. Akan terjadi kegemparan di jagat Samarantu jika kedua binatang buas ini bersatu. Apa yang akan terjadi dengan pasukan pemberontak? Apakah pasukan merah akan muncul? Kedua pasukan saling berhadapan. Terlihat jelas bahwa pihak Raja Adiwangsa tidak diuntungkan dalam hal jumlah. Tetapi apakah dengan jumlah yang banyak mampu mengalahkan Raja Adiwangsa? Tentu tidak. 1 prajurit Adiwangsa setara dengan 5 prajurit biasa. Hal itu disebabkan karena pelatihan yang dilakukan. Prajurit Adiwangsa rata-rata berlatih di hutan Kamalangan. Bahkan hutan Kamalangan seperti tempat bermain bagi mereka. Raja Adiwangsa sempat kaget setelah melihat sebagian pasukan Kamaja ikut bergabung dengan pasukan pemberontak. Alia, pemimpin kerajaan Kamaja saat itu, tidak mungkin menentang Raja Adiwangsa. Kemungkinan besar pasukan Kamaja yang bergabung dengan pasukan pemberontak adalah prajurit yang setia pada Ilda, peri hitam salah satu panglima kerajaan Kamaja. Ilda yang menyebabkan Ratu Kamaja dan kakak Alia yang sebelumnya terpaksa masuk hutan Kamalangan karena dijebak oleh Ilda. Namun saat itu Raja Adiwangsa pernah bertemu dengan Ratu Kamaja di hutan Kamalangan. Sebelum kematiannya, dia menitipkan pesan untuk menghuni Kamaja dan menyerahkan kekuasaannya pada Alia sebagai Ratu Kamaja. Selama menjadi panglima kepercayaan Alia, Ilda bertindak penuh dengan kekejian, menyengsarakan yang lemah, bahkan sampai manusia juga menjadi korbannya. Ilda pun akhirnya diasingkan ke hutan Kamalangan. Alia berharap Ilda mati di hutan Kamalangan. Tetapi harapan Alia tidak sesuai prediksinya. Ilda selamat dan berhasil keluar dari hutan Kamalangan. Mengetahui Ilda masih hidup dan berhasil keluar dari hutan Kamalangan, sebagian prajurit Kamaja mengikuti Ilda. Tentunya kemampuan Ilda meningkat pesat. Ilda berencana merebut kerajaan Kamaja. Untung saja kerajaan Kamaja berada di belakang kerajaan Adiwangsa, aman dari serangan musuh manapun. Setelah Alia mengetahui bahwa kerajaan Adiwangsa akan diserang, Alia dan seluruh pengikutnya datang membantu. Raja Adiwangsa tidak menyangka bahwa kekacauan akan meluas. Hanya kerajaan Gentala dan Batara yang dalam kondisi damai, namun mereka juga tidak bisa bertindak untuk membantu. Mereka juga harus mempersiapkan diri jika saja serangan dadakan datang. Langit Samarantu merah berkedip, awan hitam pekat menggulung membentuk pusaran. Kilatan petir menyambar ke segala arah, tidak seperti biasanya.
Semua mata memandang ke atas langit. Alam Samarantu memberikan peringatan akan adanya bencana yang besar. Raja Adiwangsa dilanda kecemasan. Tanggung jawabnya sangat besar sebagai penguasa dan satu-satunya raja tertinggi. Pengikut Adiwangsa pun sedikit merasakan gusar melihat pasukan musuh. Moral mereka menurun dan semangat bertarung mereka mulai melemah. Yang mulia, aku akan turut membantu. Seluruh prajurit Kamaja yang mengikuti aku akan bertempur bersama Anda. Terima kasih, Alia. Aku khawatir alam ini akan mengalami situasi yang buruk. Kami percaya Anda akan membawa kedamaian di alam ini. Seburuk apapun situasinya, Anda pasti mampu menanganinya. Dan kami akan berjuang mati-matian. Apa yang kau khawatirkan, Adiwangsa? Di mana kepercayaan dirimu sebelumnya? Ini adalah perang. Mereka yang mengikutiku percaya padaku, meskipun mereka tidak tahu akan menempuh maut atau kemenangan. Tidak bisa dihindari akan terjadinya jatuh korban. Tapi mereka mempercayaimu, Adiwangsa. Ini adalah perang. Mereka tahu itu. Lakukanlah sebagaimana kau seorang raja. Mbah Basil maju di depan pasukan Adiwangsa. Dia berdiri di atas batu dan bisa dilihat oleh seluruh prajurit Adiwangsa. Kemudian Mbah Basil berucap, Apa kalian semuanya siap? Siapa raja kalian? Siapa yang kalian percaya? Siapa yang kalian takuti? semuanya serampak menjawab Adiwangsa. Jika begitu tidak perlu takut dengan jumlah musuh. Akan kita lumat mereka. Mbah Basil tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuat pasukan sekutu bersemangat. Moral prajurit yang tadinya melemah langsung membara. Ucapan Mbah Basil seakan memberikan mereka kekuatan. Keraguan seketika lenyap berubah menjadi tekad yang membara. Adiwangsa tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Basil. Kau lihat sendiri seperti apa pengikutmu. Jangan kau kecewakan kepercayaan mereka. Kau juga harus lebih percaya dengan kemampuan mereka, Adiwangsa. Kau benar, Basil. Semangat bertarung sekutu lebih tinggi lagi. Bahkan tanah di sekitar bergetar. Pohon bergoyang ketakutan dan langit berhenti bergolak. Di sisi lain di mana pasukan musuh berada, lihatlah kumpulan binatang buas itu. Mereka akan bungkam setelah tahu berhadapan dengan siapa. Aku tidak ada urusan dengan binatang buas itu. Semua bisa kau miliki, tetapi Kamaja adalah bagianku, Raja Lingga. Oh, tenang saja, Ilda. Sepenuhnya Kamaja akan menjadi milikmu. Terima kasih. Sejujurnya aku tidak nyaman jika harus tunduk kepada pasukan merah. Bagaimana denganmu, Raja Lingga? Tidak perlu dipikirkan. Setelah kita berhasil menguasai alam Samarantu, kita bisa mengusir pasukan merah ke barat itu. Untuk saat ini kita pura-pura tunduk saja. Saat ada kesempatan nanti akan kita musnahkan mereka. Kau memang sangat licik. Tetapi apa kau lupa, Raja Lingga? Mereka sangat kuat. Bagaimana kau bisa menyingkirkan mereka nanti? Saat ini aku masih belum memiliki cara untuk melawan mereka. Saat ini biarkan pasukan merah yang mengurus mereka. Ketika pasukan mereka mampu memusnahkan Adiwangsa dan pengikutnya, pastilah kondisi mereka melemah. Saat itu kita hancurkan pasukan merah. Kau memang cerdas dan licik, Raja Lingga. Terima kasih pujiannya. akan tetapi Lingga tidak tahu jika dirinya sesungguhnya yang dimanfaatkan. Lingga terang-terangan menunjukkan pasukannya, sedangkan pasukan merah masih belum diketahui berada di mana. Raja Lingga, sekarang ada di mana pasukan merah? Kenapa mereka belum muncul juga? Sebelumnya sudah mereka katakan kita di sini hanyalah umpan. Ketika pasukan Adiwangsa menyerang, kita akan memasuki jarak yang ditentukan. Pasukan merah akan langsung menyerang dari sisi samping mereka. Kemungkinan pasukan merah sudah menunggu di balik tebing.
Medan perang saat ini sangat terbuka. Sisi kanan adalah hutan Kamalangan dan sisi kiri adalah tebing panjang dan ada jalan setapak yang cukup lebar. Perkiraan Lingga pasukan merah sudah berada di tempat tersebut. Tidak perlu menunggu lama lagi, semuanya ikut aku. Kita lumpat mereka. Pasukan Adiwangsa langsung menyerang duluan, diikuti oleh pasukan Kamaja. Pasukan Lingga masih dengan santainya ketika pasukan Adiwangsa mulai mendekat. Lingga mulai panik, pasukan merah tak kunjung menyerang. Adiwangsa dan pengikutnya sudah melampaui jarak yang sudah ditentukan oleh Lingga. Tetapi pasukan merah tidak kunjung datang. Mundur. Raja Lingga hendak berputar balik, tetapi dengan pasukan sebanyak itu terlambat jika harus mundur. Mau kabur kemana kalian? Barisan belakang pasukan pemberontak langsung berserakan. Perintah mundur dadakan tidak akan sempat. Justru malah membuyarkan formasi. Tetapi Lingga dan Ilda mampu lolos beserta pasukan lainnya. Akan tetapi di hadapan Lingga muncul pasukan merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya pasukan merah muncul di antara tebing untuk menghimpit pasukan Adiwangsa sesuai yang direncanakan. Tetapi justru pasukan merah datang dari belakang pasukan Lingga. Lingga dan Ilda terpaksa berhenti. Pasukan merah mengarahkan senjatanya, menandakan bahwa jika ada yang berani mundur, pasukan merah tidak akan segan-segan menghabisinya. Bagaimana nasib Raja Lingga? Mampukah dia kabur kali ini? Kurang ajar, ternyata keparat itu menjebak kita. Raja Lingga, kita harus bagaimana sekarang? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan untuk kabur. Lebih baik serang pasukan merah. Kita habis-habisan. Lalu bagaimana janjimu? Ingin membantuku merebut kerajaan Kamaja, Raja Lingga? Ilda, kau masih sempat memikirkan hal konyol seperti itu. Lihat posisi kita sekarang. Tidak ada gunanya melawan Adiwangsa. Itu malah akan menguntungkan pasukan merah. Aku lebih memilih Adiwangsa yang menguasai alam Samarantu daripada makhluk luar sialan itu. Adiwangsa! Raja Lingga berteriak. Raja Adiwangsa langsung menghentikan serangannya. Adiwangsa pikir Raja Lingga hendak menantangnya. Raja Lingga mengangkat tinggi-tinggi pusakanya. Lalu Raja Lingga berbalik dan menyerang pasukan merah. Jangan biarkan tanah kita diambil oleh makhluk asing. Serang pasukan merah. Hancurkan mereka semua. Raja Lingga menengok ke arah Raja Adiwangsa. Dari tatapan Raja Lingga, dia berharap Raja Adiwangsa bisa melanjutkan tekadnya untuk menghancurkan pasukan merah. Apabila dia gagal, Raja Lingga menatap ke atas langit. Mungkin ini adalah akhir baginya, tetapi setidaknya Raja Lingga bertindak dengan benar di akhir perjuangan hidupnya. Dengarkan aku, serang pasukan merah keparat itu, hancurkan mereka. Adiwangsa, kau tidak perlu ikut campur, tapi biarkan dia bertempur secara terhormat. Itu pilihannya, setidaknya dia berbuat baik kali ini. Adiwangsa membenarkan perkataan Mbah Basil, walaupun Adiwangsa sempat khawatir. Tetapi Raja Lingga sungguh di luar dugaan. Raja Lingga membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi seorang raja. Dia mampu bertahan melawan pasukan merah, bahkan berhasil menyerang dan menghancurkan formasi pasukan merah yang konon sulit ditembus. Jangan gentar, kita berhasil menjebol pertahanan musuh. Kita pasti menang. Terus desak mereka, hancurkan. Moral pasukan Lingga langsung setinggi langit. Pasukan merah di baris depan berantakan dan pasukan Lingga berhasil menerobos. Tetapi semua itu ternyata sia-sia. Salah satu komandan pasukan merah menghadang seorang diri. Sekali ayunan tombak komandan merah langsung menghancurkan pasukan Lingga yang mendekat. Prajurit Lingga tidak ada lagi yang berani maju. Apa yang kalian takutkan? Terus maju, serang bersamaan. Pasukan Lingga malah mundur. Tidak ada yang berani melawan komandan pasukan merah. Tidak aku sangka kau berani mengkhianati kami. Mengkhianat pantas untuk mati. Kau yang telah menipuku. Kenapa kau muncul di sini, bukan di tempat yang sudah kita sepakati? Pengkhianat pantas untuk mati. Kalian pasukan luar ingin menguasai tanah kami. Jangan bermimpi.
Tidak ada pilihan lain lagi bagi Raja Lingga selain melawan Komandan Merah. Pertarungan 1 lawan 1 pun dimulai. Tanpa menunggu lama, Raja Lingga, raja terkeji, licik dan penuh muslihat, gugur di medan perang. Akan tetapi di akhir hidupnya, dia masih sempat melakukan hal baik yang membuat hati bergetar serta alam Samarantu pun menangis. Raja Lingga gugur secara terhormat. Para pasukan Lingga yang sangat terpukul melihat raja mereka gugur dalam pertempuran. Dengan dendam yang membara, sisa-sisa pasukan Lingga menyerang sekuat tenaga. Saudaraku sekalian, mari kita balaskan dendam yang mulia. Sekalipun itu mengorbankan nyawa kita. Serang! Sisa-sisa prajurit Lingga langsung serentak menyerang, yang pada akhirnya semuanya dibantai dengan mudah. Komandan Merah bukan komandan sembarangan. Membunuh 1 komandan Merah saja berhasil dilakukan dengan kolaborasi Mbah Basil, Nyarimbo, serta Sira dan Sire. Raja Lingga tahu batasan kemampuannya, tetapi dia sudah lelah untuk kabur. Lagi pula tidak ada tempat baginya untuk kabur. Kematian Raja Lingga membuat pasukannya marah besar. Mereka menyerang membabi buta meskipun itu menjadi ajal bagi mereka. Tidak ada satupun yang tersisa dari pasukan Raja Lingga. Sedangkan Ilda memohon ampun pada Adiwangsa dan Raja Adiwangsa lalu menyerahkan keputusannya pada Alia. Kau sudah berdosa besar, Ilda. Aku masih bisa memaafkanmu jika saja kau meminta maaf saat kau berhasil keluar dari Kamalangan. Tetapi kau malah berencana merebut kerajaan Kamaja. Kau harus mati hari ini demi kakakku. Tidak semudah itu membunuhku, Alia. Ilda langsung menyerang Alia ketika lengah. Lihat ingsun ajiku Komarageni. Api Komarageni menghantam Ilda dan perlahan membakarnya. Aku memang tidak seharusnya ikut campur, tetapi Ilda sudah mencelakai banyak manusia, jadi aku sendiri yang akan menghabisinya. Ilda langsung berubah menjadi abu. Pengikut Ilda juga memohon ampun pada Alia. Karena kesalahan ada pada Ilda, Alia pun memaafkan dan mengizinkan kembali bergabung dengan Kamaja. Maaf jika aku ikut campur. Makhluk itu telah mengorbankan banyak manusia, jadi aku sendiri yang harus memusnahkannya. Tidak apa-apa manusia, aku justru berterima kasih. Lingga, kematianmu tidak akan sia-sia. Akan aku pastikan mereka binasa. Pasukan Merah mendekat. Komandan Merah berada di depan sambil menenteng kepala Raja Lingga. Pasukan Adiwangsa bersiap. Kedua pasukan sudah saling berhadapan dengan jarak 100 langkah. Lalu apa yang akan terjadi? Di tempat Tori berada, Mbah Bagong tertawa lebar seperti tidak ada beban. Makhluk-makhluk di sekitarnya juga ikut tertawa. Tori pun juga ikut tertawa. Diikuti Sinta yang katanya jarang tertawa. Tak lepas juga Sira dan Sire pun tertawa di balik topengnya. Tawa Mbah Bagong menular pada siapa saja yang mendengarnya. Seluruh perkampungan ramai, gelak tawa saling bersautan, dan suasana menegang sirna seketika. Sebetulnya, Ger, aku tidak peduli apa yang akan terjadi dengan alam ini ataupun Nusantara. Jika kamu ingin minta bantuan, cari saja Petro. Dia yang harus bertanggung jawab. Aku udah capek dan tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Tapi Tuan, Anda juga salah satu yang memegang kunci untuk membuka pelindung Nusantara. Tanpa bantuan Anda, kami juga tidak akan bisa menemukan Eyang Petro. Oh, lah iya yo. Tapi aku lupa naruh di mana. Ucapan Mbah Bagong membuat seluruh makhluk yang di dekatnya kembali tertawa. Sinta bingung harus bicara apa lagi. Bah, jika Anda tidak peduli dengan alam ini, kenapa Anda masih di sini? Anda juga membantu mereka yang lemah dan memberikan kenyamanan. Dawang aku cuma iseng tok kok. Mereka kembali tertawa. Keisengan Anda ini sering Anda lakukan, bukan? Anda bilang bahwa Anda tidak peduli dengan alam ini maupun Nusantara, akan tetapi tindakan Anda tidak mencerminkan bahwa Anda betul-betul menutup mata. Anda hanya tidak mau diketahui bahwa Anda sebetulnya ikut campur. Itu hak Anda. Seandainya seluruh alam Samarantu tahu bahwa Anda yang melindungi alam ini,
Seluruh penghuni alam Samarantu akan bersatu dan mendukung Anda karena tidak semua penghuni alam Samarantu tahu bahwa Kitokol Baworsari salah satu sang legenda tanah Jawa yang berada di sini. Tiba-tiba seluruh makhluk yang ada di sekitar langsung bersujud di hadapan Mbah Bagong. Bangun, bangun. Siapa yang nyuruh kalian bersujud? Ayo bangun. Kami tidak berani. Anda adalah tokoh terhormat. Maafkan kami jika sebelumnya tidak sopan pada Anda. Tori sengaja membongkar identitas Mbah Bagong di alam Samarantu. Masih banyak yang belum mengetahui tentang sosok Kitokol Baworsari, salah satu legenda tanah Jawa yang melindungi Nusantara. Para makhluk yang tadinya berkerumun mendekati Mbah Bagong langsung bersujud setelah mendengarkan penjelasan dari Tori. Jan, kampret tenan. Lihat kelakuanmu, Ger. Mereka jadi canggung, toh? Tidak hanya mereka, Mbah. Jika saja Mbah Bagong menampakkan diri dari dulu, alam Samarantu tidak akan terpecah menjadi beberapa bagian. Tidak akan ada peperangan merebutkan wilayah karena semuanya akan tunduk oleh perintah Mbah Bagong. Ger. Sudah aku katakan, aku tidak peduli dengan alam ini ataupun Nusantara. Itu bukan tanggung jawabku. Baiklah, Mbah, jika itu memang keputusan Anda, aku tidak akan memaksa. Kami akan melanjutkan perjalanan. Semoga kita bisa bertemu kembali, Mbah Bagong. Kami mohon pamit. Setelah memberi hormat, Tori dan Sinta melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Andaru. Dahulu Mbah Bagong adalah sosok yang peduli dengan siapapun semenjak terjadi perselisihan antara Mbah Bagong dan Mbah Petro. Mbah Bagong menjadi sosok yang tertutup dan cuek. Dia bertindak sesuka hatinya dan tidak ada yang bisa membujuk Mbah Bagong. Perselisihan antara Mbah Bagong dan Mbah Petro dimulai saat Bagong menasehatinya untuk tidak sembarangan mengizinkan makhluk luar memasuki Nusantara. Petro yang keras hati membuat Mbah Bagong marah. Hubungan mereka pun meregang. Dan sejak saat itulah Mbah Bagong sudah tidak peduli lagi jika ada masalah berkaitan dengan Petro. Manusia sialan. Mbah Bagong merasa dirinya telah dikerjai oleh Tori. Setelah perjalanannya cukup lama, Tori sampai di kerajaan Andaru. Di sana berkumpul ratusan ribu prajurit. Prajurit Andaru dan Batara. Kerajaan Andaru baru saja pulih dari perang saudara dibantu kerajaan Batara dan pasukan pribadi Raja Adiwangsa untuk meredam perselisihan. Perang saudara kerajaan Andaru berhasil diredam setelah Raja Andaru selesai dalam pertapaannya. Dan selama Raja Andaru dalam pertapaan, Istana Andaru dijaga oleh pasukan Adiwangsa dan Batara. Setelah Raja Andaru selesai dalam masa pertapaannya, Raja Batara langsung datang menemui Raja Andaru. Pasukan besar Raja Batara dan Andaru berkumpul di depan istana, seperti akan terjadi perang besar. Berhenti, siapa kalian? Kami adalah teman Den Maseno. Sampaikan saja bahwa Tori berkunjung. Kami sedang dalam keadaan darurat. Kalian pergilah. Ini bukan saatnya untuk berkunjung. Tori tidak punya pilihan lain selain pergi. Tetapi saat Tori melangkah untuk pergi, prajurit lain memanggil. Tunggu! Manusia. Jangan-jangan manusia ini yang selalu dibicarakan Raja Andaru. Silakan Anda menunggu sebentar. Akan kami panggilan Patiseno. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengabari istana. Selang beberapa waktu, Raja Andaru, Raja Batara, dan Den Maseno serta Mbah Wongso, ayah Den Maseno, datang langsung menemui Tori. Tidak salah lagi, ini manusia yang sering dibicarakan Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia Andaru, Raja Batara, dan Maseno dan Tuan Wongso langsung menyambut manusia ini. Selamat datang Tuan Tori dan Putri Sinta. Kami saling mengucapkan salam dan langsung pada intinya mereka hendak berangkat ke istana Adiwangsa. Mereka mendapatkan kabar bahwa kerajaan Adiwangsa telah diserang oleh pasukan merah. Lalu Tori pun ikut dengan mereka untuk membantu Raja Adiwangsa. Di tempat aku berada, Komandan Merah melemparkan kepala Raja Lingga tepat di hadapan Raja Adiwangsa. Tanpa bicara apapun, itu sudah menunjukkan bahwa siapapun yang menentang pasukan merah akan berakhir sama seperti Raja Lingga.
Aku Gangse, komandan perang pasukan merah. Kalian menyerahlah dan tunduklah pada kami. Maka kami akan mengampuni kalian. Kau kira aku takut? Adiwangsa, hati-hati. Raja Adiwangsa kaget serangan penuhnya mampu ditahan hanya dengan satu tangan saja. Gangse tidak tinggal diam dan melakukan serangan balasan. Terdengar suara tulang retak Raja Adiwangsa terpental terkena tendangan keras dari Gangse. Kalian makhluk lemah, menyerahlah. Ini kesempatan terakhir. Jika masih melawan akan kami binasakan kalian. Tangan kanan Raja Adiwangsa terluka tetapi tidak menurunkan niat bertarungnya. Adiwangsa, bagaimana lukamu? Ini tidak seberapa, Basil. Aku meremehkannya. Ini saatnya Dwi Kora dan Hamengku Tunggal bangkit dari tidurnya. Ini waktu yang tepat membangunkannya. Mbah Basil nampak tegang setelah mendengar nama Dwi Kora dan Hamengku Tunggal. Raja Adiwangsa duduk bersila dan mengucapkan mantra yang tidak aku mengerti. Setelah itu, tanah bergetar semakin lama besar getarannya. Alam Samarantu bergetar, munculnya Dwi Kora dan Hamengku Tunggal. Aku sungguh kaget apa yang aku lihat. Sebenarnya apa yang dipanggil Raja Adiwangsa ini? Dwi Kora dan Hamengku Tunggal adalah tempat di mana istana Raja Adiwangsa dulu sebelum istana dipindahkan. Istana tersebut terbang hingga di ketinggian tertentu, kemudian istana tersebut runtuh perlahan, hingga hanya menyisakan 2 buah tombak yang bersinar terang. Dwi Kora adalah tombak bermata 2 milik Raja Adiwangsa, sedangkan Hamengku Tunggal adalah tombak bermata 1 namun bergerigi seperti gergaji milik Mbah Basil. Dari bentuknya memang berbeda, tetapi kedua senjata ini kembar dan hanya bisa digunakan oleh makhluk yang memiliki jenis atau ras yang sama. Dwi Kora dan Hamengku Tunggal adalah senjata keramat mirip seperti Kurambi dan Biramka milik Mak Hitam, Panglima Kumbang. Hanya saja tingkatannya jauh lebih tinggi Dwi Kora dan Hamengku Tunggal. Kedua tombak terjatuh dari langit dan menancap di tanah. Terlihat jelas aura kedua senjata itu bukan senjata sembarangan. Senjata itu tampak hidup dan memiliki aura yang kuat. Selama aku hidup di alam ini, sekalipun aku tidak pernah menggunakannya, Dwi Kora. Setelah Raja Adiwangsa memegang tombaknya, dia menjadi lebih besar, kekuatannya berlipat ratusan kali. Baiklah, mari bertempur bersama kembali, Hamengku Tunggal. Mbah Basil juga tak kalah hebat. Setelah memegang senjatanya, kemampuannya juga meningkat sangat pesat. Makhluk-makhluk di sini sangat berisik. Apa mereka ini suka sekali berteriak? Makhluk bodoh. Dengan santai, Gangse menghampiri Raja Adiwangsa dan Mbah Basil seorang diri. Gangse sangat percaya diri dengan kemampuannya karena memang Komandan Merah itu sangatlah kuat. Mereka berdua langsung menyerang Gangse tanpa ampun. Kecepatan serangan mereka tidak bisa terlihat. Pertarungan itu sudah berada di level yang berbeda. Gangse masih mampu mengimbangi kolaborasi Raja Adiwangsa dan Mbah Basil meskipun terlihat terpojok. Gangse selalu mampu membalikkan keadaan. Komandan Merah memang sangat kuat. Yang dikhawatirkan adalah jika komandan setingkat Gangse ada lebih dari satu. Sebab pasukan merah yang berada di alam Samarantu ini lebih banyak daripada ketika berada di wilayah Inyak Rimbo. Jika memang ada lebih dari satu komandan merah, ini akan menjadi malapetaka bagi alam Samarantu. Mbah Basil dan Raja Adiwangsa masih belum mampu menumbangkan Gangse. Mereka bertarung semakin menjauh hingga masuk hutan Kamalangan. Pandangan kami pun tertuju pada pasukan merah. Selama komandan mereka sibuk, pasukan merah tidak akan bergerak. Tetapi kekhawatiranku terbukti. Dari tengah pasukan muncul makhluk kuat lainnya yang tidak kalah tangguh dari Gangse. Jailing. Aku Jailing, salah satu komandan pasukan merah. Kalian akan musnah hari ini. Saat itu aku mulai takut dengan kemampuanku saat itu. Tidak akan mungkin menang jika melawan pasukan merah. Apalagi ada satu komandan merah lagi. Jika saja Mbah Basil tidak menekan api surgawi, aku mungkin bisa lebih percaya diri. Tapi sekarang bukan saatnya untuk takut. Manusia, tidak ada jalan lagi untuk mundur. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu apa lagi? Niat ingsun aji kukumara geni.
Memang tidak ada kesempatan untuk mundur. Pasukan merah sudah mendekat dan tabrakan tidak bisa dihindari. Mundur mati, maju juga mati. Mana yang kalian pilih? Lebih baik mati berjuang daripada mati sebagai pengecut. Serang! Kedua pasukan beradu. Dari segi kemampuan, pasukan merah tentu jauh lebih unggul. Hampir setengah pengikut Adiwangsa musnah. Jika terus berlanjut, semua akan mati dan aku hanya bisa pasrah. Jendelaila. Di saat kritis, bantuan akhirnya tiba. Si Jin datang bersama pasukannya dan langsung menyerang bagian belakang pasukan merah. Cupit, pukul mereka. Cupit terlihat ragu dan takut ketika Margareta perintahkan untuk menyerang pasukan merah. Kenapa kamu takut? Mereka mau mencelakaiku, Cupit. Apa kamu diam saja? Ya, bermainlah sepuasmu, Cupit. Tidak perlu menahan diri. Cupit langsung berubah menjadi sosok bocah besar menghancurkan barisan belakang pasukan merah, dan Si Jin menyerang dari udara. Langit Samarantu tiba-tiba gelap tertutup sesuatu yang berterbangan. Itu adalah kumpulan naga pasukan dari Gentala. Naga-naga tersebut membawa batu api dan menjatuhkannya di tengah pasukan merah. Rasakan api dari Gentala. Raja Gentala yang memimpin langsung pasukannya. Pasukan merah yang menghimpit kami pun mundur mengatur barisannya. Pasukan Gentala menyerang dari depan, Si Jin dan Cupit menyerang dari belakang. Pasukan merah terkepung. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan yang berada di antara tebing. Tapi beberapa pasukan merah yang lari melewati jalan tersebut langsung tumbang terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Sira dan Sire beserta si kumbang hitam sudah tiba duluan di sana menunggu musuh untuk disergap. Tak lama kemudian Tori, Sinta, Raja Batara, dan Andaru serta pasukannya menyusul. Tidak ada jalan kabur lagi bagi pasukan merah. Seluruh penguasa Samarantu berkumpul. Dan keadaan mulai berbalik. Benarkah pasukan merah akan musnah? Pasukan merah ini jauh lebih banyak dari sebelumnya ketika kita berada di wilayahnya Rimbo. Mungkin karena di alam Samarantu sangatlah luas. Sebelumnya ada 7 wilayah bahkan lebih. Suamiku, jika ini menjadi kekacauan yang tidak kunjung mereda, lebih baik kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Aku takut hal buruk akan terjadi. Ya mau gimana lagi? Aku udah sering ikut campur urusan di dunia kalian. Lagi pula kemampuanku jauh lebih berguna di sini daripada di dunia manusia. Begitu juga dengan kawan-kawanku. Ini sudah menjadi pilihan kami juga. Kami menikmatinya. Takdir siapa yang tahu? Bahaya bisa terjadi di mana saja, Sinta. Maafkan aku, suamiku. Tidak perlu meminta maaf. Aku tahu kamu mengkhawatirkan aku. Terima kasih. Bagus kalian berkumpul semuanya. Kami tidak perlu repot-repot mencari kalian. Jangma, keluarlah. Gimana Gangsa? Apa harus kita bertiga turun tangan? Gangsa masih melawan 2 pimpinan mereka di tempat lain. Kita urus yang di sini. Lumayan. Makhluk-makhluk di sini lumayan hebat. Sampai membuat kita keluar semua. Jailing, kau lihat itu. Makhluk yang terbang duduk di atas kuda. Aku akan ke belakang, kau urus di sini. Lakukan sesukamu. Dangma penasaran setelah melihat Si Jin. Ada kesamaan antara Si Jin dan pasukan merah. Meskipun perbedaannya jelas, tetapi ada beberapa kesamaan yang dimiliki oleh Si Jin dengan pasukan merah. Hei kau, turunlah, aku ingin bicara. Dangma bicara dengan Si Jin. Cupit langsung menyerang Dangma, namun dengan mudahnya Dangma menghindar. Hei bocah besar, jangan mengganggu, aku sedang bicara. Cupit terpental jauh. Tubuh besarnya langsung mengecil, kemudian Reta berlari menghampiri Cupit. Cupit begitu ceroboh menyerang Dangma. Setelah beberapa gerakan, Cupit terpental hingga menabrak dinding pembatas. Margareta mengabaikan keselamatannya dan menghampiri Cupit. Cupit, kau tidak apa-apa? Maafkan aku, Cupit, telah membuatmu memaksakan diri. Sebelum mereka tiba di alam Samarantu, Margareta dan Rizka menyusul karena mereka memiliki firasat buruk. Kebetulan saat kami mendirikan tenda tak lama setelah kami pergi ke alam Samarantu,
Ada sekelompok orang yang juga mendirikan tenda di pos Samarandu. Sekelompok orang tersebut adalah teman-teman Margareta yang kebetulan hendak melakukan ritual penarikan pusaka. Lalu Margareta meminta mereka untuk menjaga tenda kami dan kemudian menyusul ke alam Samarandu. Reta, awas! Margareta sungguh ceroboh. Dia berada di antara pasukan merah. Salah satu tombak musuh kemudian menerjangnya. Nona, jangan ke sana. Si Jin, tapi temanku. Anda tidak perlu khawatir, rekan Anda pasti baik-baik saja. Akhirnya kau turun juga. Dari pasukan mana kau? Sepertinya kau tidak asing. Ya, dulu aku adalah salah satu panglima di tanah Xinjiang. Aku berbeda dengan kalian yang menerima kekuatan iblis. Aku menolak dan memilih pergi dari tanah kematian dan bergabung dengan pasukan kayangan. Pantas saja kau terlihat sangat tidak asing. Namun sangat disayangkan kau menolak berkah yang diberikan dan memilih pergi. Tidak aku sangka di sini aku menemukan pengkhianat. Nona, menjauhlah. Baofeng, bawa Nona menjauh dari sini. Si Jin, hati-hati. Baofeng adalah kuda terbang Si Jin. Rizka menaiki Baofeng dan menjauh dari medan pertempuran. Margareta dan Supi tidak diketahui kondisi mereka seperti apa. Pertarungan antara Si Jin dan Dangma pun dimulai. Apakah Si Jin mampu melawan? Siapa yang berani menantangku? Majulah. Jailing dengan sangat percaya diri menantang semua musuhnya. Apa di antara kalian tidak ada yang berani? Baiklah, majulah sekaligus. Kurang ajar. Dia meremehkan kita. Biar aku yang menghadapinya. Tunggu Tuan Batara, biarkan kami yang mengurusnya. Tapi ini masalah kami, Anda tidak perlu ikut campur. Itu benar Tuan. Jika masalahnya menyangkut pasukan merah, itu juga menjadi masalahku. Kalian tenang saja. Sementara jaga stamina kalian. Dia biarkan kami yang mengurus. Sirah. Siap Tuan. Kerahkan seluruh kemampuanmu, habisi dia tanpa beri ampun. Mengamurlah sesukamu. Baik Tuan. Dia bukannya yang membunuh Orba? Sepertinya, iya. Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Sirah langsung melepas jubahnya. Kedua tangannya menggenggam dua bilah pedang pendek yang menyala hitam kemerahan. Sirah berjalan perlahan menghampiri Jailing. Semakin lama langkahnya semakin cepat dan auranya berubah menjadi tidak terkendali. Oh, ada pemberani yang datang menantangku. Apa kau tidak tahu tentang aku? Aku adalah... Seperti biasanya, Sirah tidak suka dengan omong kosong. Sirah langsung menyerang tanpa ampun. Untungnya Jailing dalam keadaan siap, sehingga dia mampu menangkis setiap serangan yang diberikan oleh Sirah. Semakin lama serangan Sirah semakin cepat dan tajam. Jailing pun masih mampu untuk bertahan, namun sampai kapan? Sirah menyerang semakin cepat. Entah berapa kali serangan yang Sirah berikan, Jailing masih mampu bertahan secepat apapun Sirah menyerang. Hanya stamina mereka yang menjadi penentuan. Hadapi aku secara langsung kalau kau berani. Menghindar terus kau menyebalkan sekali. Jailing sesekali membalas menyerang namun hanya mengenai angin. Kecepatan Sirah sungguh luar biasa. Jika saja Jailing tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat, Jailing pasti sudah habis terpotong-potong. Serangan Sirah juga semakin lama semakin tajam dan kuat. Hanya menunggu waktu saja pertahanan Jailing dihancurkan. Jailing mulai kesal dan menyerang membabi buta dalam kondisi Sirah saat mengamuk. Hanya Jailing yang mampu bertahan selama itu. Jailing memang terbukti dia adalah komandan yang kuat. Kemampuannya memang tidak bisa diremehkan. Sirah masih terus menyerang tanpa henti. Kecepatannya terus bertambah hingga mata kami tidak mampu mengikuti pergerakannya. Perlahan pertahanan Jailing mulai terbuka karena Jailing mencoba membalas menyerang yang pastinya hanya sia-sia saja dan membuang tenaga. Kulit keras Jailing mulai terluka, armornya mulai terlepas. Dan Jailing semakin marah dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik meskipun bukan luka yang fatal. Serangan berikutnya pasti akan menjadi serangan yang fatal. Sirah menghentikan serangannya. Seluruh mata tertuju ke arah hutan Kamalangan. Gangse berdiri tegap di pintu masuk hutan Kamalangan.
Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan Raja Adiwangsa dan Mbah Basil? Mbah Basil, jangan-jangan. Aku melelema saat melihat Gangsa berdiri tegap di pinggiran hutan Kamalangan. Pikiranku sudah tidak karuan. Apakah Raja Adiwangsa dan Mbah Basil kalah? Tidak, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana keadaan mereka? Aku langsung panik dan mengkhawatirkan kondisi Mbah Basil. Aku genggam erat-erat kepalan tangan dan bersiap untuk menyerang Gangsa. Gangsa, jika kau sudah membunuh mereka, segera bantu aku menangani makhluk keparat ini. Gangsa dia membisu. Woi Gangsa, kenapa kau diam saja? Gangsa tiba-tiba tumbang dengan 2 buah tombak menancap di punggungnya. Perlahan Raja Adiwangsa keluar diikuti oleh Mbah Basil. Teriakan kedua singa menggetarkan hutan Kamalangan. Daun-daun bergoyang, debu berterbangan dan semua mata tertuju ke arah mereka berdua. Tidak mungkin Gangsa kalah melawan mereka. Lebih baik aku... Jailing terlalu teralihkan pandangannya ke arah Gangsa. Dia lengah bahwa dia sedang berhadapan dengan pembunuh nomor 1 di jagat Nusantara. Jailing, salah satu komandan merah terkuat, gugur menyusul Gangsa. Sementara itu di bagian belakang pasukan merah, Si Jin sedang berhadapan dengan Dangma. Pertarungan 1 lawan 1 yang tidak mungkin Si Jin menangkan. Si Jin adalah ahli dalam strategi dan lemah dalam kemampuan bertarung. Hari ini adalah hari penghakimanmu, pengkhianat. Menjauhlah. Si Jin tidak yakin dengan kemampuannya mampu mengalahkan Dangma. Lalu apa yang Si Jin pikirkan berani berhadapan langsung dengan musuh yang jelas tidak bisa dia kalahkan? Terima hukumanmu, pengkhianat. Hanya sekali serang, Si Jin langsung terpental. Meskipun Si Jin menangkis serangan Dangma, Si Jin masih mengalami cedera. Sementara itu di tempat yang sama, saat Si Jin berusaha untuk bangkit, Cupit sangat marah melihat Margareta telah diserang. Aura merah pekat menyelimuti Cupit. Tanduknya semakin panjang dan badannya tumbuh menjadi jauh lebih fleksibel seukuran orang dewasa. Dan Cupit juga mampu bicara. Aku benci kalian. Kedua tangan Cupit mengeluarkan kuku yang tajam. Setajam pedang, pasukan merah Cupit obrak-abrik dan bantai tanpa ampun. Siapa lagi itu? Cupit langsung ganti arah menyerang setelah melihat Dangma. Cupit langsung menuju ke arah Dangma dan menyerangnya tanpa ampun. Dangma dengan gesit menangkis semua serangan Cupit. Cupit juga makhluk yang sejenis dengan Cira. Ketika Cupit mengamuk, staminanya tidak ada habisnya. Dia akan terus menyerang hingga musuhnya benar-benar mati atau hancur sampai menjadi debu. Bocah gila, kau cari mati ya? Cupit terus menyerang Dangma tanpa henti. Ini kesempatan Si Jin untuk mempersiapkan yang dia perlukan. Si Jin tidak sekuat komandan merah karena Si Jin menolak menerima kekuatan iblis. Tetapi Si Jin juga memiliki anugerah yang diberikan penguasa kayangan, atau dengan kata lain penguasa langit yang ada di dalam gerbang surga. Dan inilah waktunya Si Jin menggunakan kemampuannya yang belum pernah dia gunakan. Kami tidak tahu apa yang sedang Si Jin lakukan. Bahkan Rizka sendiri juga tidak tahu. Cupit masih terus menyerang Dangma tanpa henti. Namun Cupit memiliki batasan. Dia masih belum bisa mempertahankan terlalu lama saat kondisinya dalam keadaan mengamuk. Si Jin duduk di tengah pasukan merah. Pasukan Si Jin melindunginya mati-matian supaya tidak ada musuh yang mengganggu saat Si Jin melakukan persiapan yang dia butuhkan. Cupit sudah di ambang batasnya. Serangannya mulai melambat dan hampir saja Cupit terkena serangan fatal jika Cupit tidak kembali dalam keadaan awalnya. Saat Dangma melakukan serangan mematikan, Cupit langsung berubah menjadi kecil sehingga lolos dari maut dan langsung lari masuk di kerumunan pasukan musuh. Dangma yang merasa kesal mengejar Cupit dan tidak menyadari bahwa Si Jin telah selesai melakukan persiapannya. Lailo, Bocenli. Si Jin mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya menyala diselimuti api putih. Pasukan Si Jin juga mendapatkan manfaat yang sama. Mereka menjadi sangat tangguh melebihi pasukan merah. Dangma langsung menyadari adanya tekanan kekuatan yang besar dan menghentikan mengejar Cupit. Oh, jadi ini alasannya. Kekuatanmu yang sebenarnya. Dangma langsung menghampiri Si Jin.
Jika diukur dari kekuatan si Jin saat menerima anugerah dari penguasa kayangan, saat itu kurang lebih setara dengan Mbah Basil saat dalam keadaan marah atau transformasi terakhir Mbah Basil. Bedanya si Jin bisa menggunakan kemampuan itu saat dia membutuhkan, sedangkan Mbah Basil ataupun Raja Adiwangsa hanya dalam keadaan marah dan diambang kematian saja, kemampuan sejatinya bisa muncul. Penguasa kayangan ini bukan Raja Al di Istana Langit ya, tetapi lebih tinggi dari itu. Kemungkinan bisa jadi penguasa gerbang surga. Si Jin menjadi lebih tenang, tidak ada celah yang terbuka. Dangma menjadi hati-hati dalam bertindak dan tidak lagi meremehkan si Jin. Kedua prajurit tangguh saling berhadapan. Tidak ada lagi percakapan yang sia-sia, mereka saling mencari kesempatan dan kelengahan lawan. Dan tanpa ada aba-aba, mereka langsung saling menyerang. Kedua senjata saling beradu, ratusan serangan sudah mereka keluarkan. Tidak ada satupun yang kalah ataupun menang. Mereka seimbang dan sama-sama kuat. Ternyata kau mampu menghiburku. Tunjukkan kemampuan terbaikmu. Sialan kau bocah. Selagi Dangma menikmati pertarungan dengan si Jin, Cupit mencari kesempatan menyerang kaki Dangma. Lihat kemana kau? Tusukan mematikan si Jin tepat mengenai jantung Dangma. Untungnya Dangma dengan cepat menangkisnya. Meskipun Dangma tidak terluka parah, dia mengalami cedera yang serius. Saat itu juga bersamaan terdengarnya auman Raja Adiwangsa dan Mbah Basil. Saat itu pula Dangma menyadari bahwa Ganse dan Jailing telah tumbang. Gugurnya kedua komandan pasukan merah membuat semangat pasukan sekutu untuk melakukan serangan balik. Sira yang tidak terkendali membantai seorang diri pasukan merah yang berada di garis depan dan tidak ada yang berani ikut campur. Dari arah samping tebing, Dan Maseno dan pasukannya juga mulai menyerang. Margareta yang tadinya terkena serangan prajurit merah mengalami luka yang cukup serius. Rizka membantunya dan naik di punggung Baofeng. Kami yakin kemenangan akan berpihak pada kami. Meskipun demikian, pihak kami juga banyak mengalami kerugian dan salah satu teman kami juga terluka. Sira tiba-tiba terlempar dan menabrak tebing. Kami semua terkejut dan mencari siapa yang mampu melempar Sira sejauh itu. Pertarungan serentak langsung berhenti. Sangat jelas bahwa Sira terlempar dengan pukulan yang kuat. Sangat aneh situasi saat itu. Pasukan merah telah kehilangan dua komandan, tetapi mereka masih dalam keadaan kuat secara mental. Sebab ketiga komandan merah bukanlah pimpinan tertinggi di pasukan merah. Aku tidak menyangka kalian mampu memaksaku untuk keluar. Sosok tangguh lainnya muncul. Ini berbeda dengan tiga komandan lainnya. Dia adalah Panglima Merah, pemimpin seluruh pasukan merah. Ada lebih dari dua komandan, pasti ada pemimpin tertinggi di antara pasukan tersebut. Kami sudah di atas angin saat itu, tiba-tiba langsung ketakutan setelah melihat Panglima Merah. Aura yang dipancarkannya berkali-kali lipat dari komandan merah. Satu komandan merah saja kami sangat kesulitan melawannya. Bagaimana dengan pimpinan tertingginya? Sira langsung bangkit dan hendak menyerang kembali. Sira, cukup! Terlihat jelas bahwa Tori juga merasakan kecemasan. Lawan kali ini bukan lawan sembarangan. Sira langsung berhenti dan mengurungkan niatnya untuk menyerang. Suamiku. Ya, ini sangat gawat. Adanya tiga komandan merah saja sudah membuat semuanya terkejut. Sekarang malah muncul yang jauh lebih merepotkan. Panglima Merah terbang di tengah pasukannya. Semua mata bisa melihatnya. Siapapun yang bisa melihatnya pasti akan merasakan tekanan yang luar biasa. Teriakan Panglima Merah menggetarkan seisi Samarantu. Dan Maseno yang paling terdekat terpental bersama pasukannya. Hanya dengan teriakannya saja membuat kami semua kewalahan menahan hembusan angin yang menerjang. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Suamiku, jangan lakukan itu. Apa yang Tori pikirkan sehingga Sinta mengkhawatirkannya? Kami masing-masing memiliki kemampuan andalan yang tidak akan kami gunakan jika hanya dalam keadaan terpaksa. Bukan hanya Tori saja, Reta dan Rizka juga memiliki kartu as yang tidak mungkin mereka gunakan kecuali terdesak. Tidak ada pilihan lain, Sinta. Kawanku yang lain pun pasti akan melakukan hal yang sama. Jika begitu, aku juga tidak akan menahan diri. Sirah, Sireh, jika waktunya tiba, keluarkan seluruh kemampuan kalian. Baik, Tuan. Nak,
Situasi ini sangat buruk. Aku akan melepaskan segel api surgawi. Aku tidak ingin menyarankan itu, tapi tidak ada pilihan lain. Aku tahu, Mbak. Ini yang aku tunggu. Begitu pula dengan Rizka dan Margareta, mereka juga harus siap dengan segala resikonya. Aku Daulin, pemimpin pasukan merah ini, karena kalian tidak ingin tunduk dan bahkan membunuh 2 komandanku. Hari ini akan aku pastikan tidak ada lagi kehidupan di alam ini. Gemuruh petir terdengar saling menghantam. Aura Daulin mampu merubah cuaca yang seakan langit gentar dan takut. Larilah sejauh mungkin dan akan aku pastikan itu sia-sia. Banyak komong semut merah ini. Tiba-tiba muncul sosok misterius yang kebanyakan tidak mengenalinya. Hanya dengan sekali pukul Daulin langsung terkapar. Siapa dia? Banyak pasukan sekutu yang bertanya-tanya dan dia adalah... Hanya dengan sekali pukulan ringan, Panglima Merah Daulin langsung terkapar di tanah. Tidak diketahui bagaimana munculnya sosok tersebut. Tiba-tiba saja muncul di hadapan Daulin dan menamparnya hingga jatuh ke tanah. Kami masih tidak mengetahui siapa sosok tersebut. Hanya satu dari banyaknya makhluk di sana yang tahu siapa sosok tersebut. Dia adalah Raja Adiwangsa. Raja Adiwangsa gemetar melihat sosok tersebut. Tubuhnya ambruk dan menangis, diikuti pengikutnya yang ikut menangis melihat sosok tersebut. Sosok tersebut adalah orang yang membuat Raja Adiwangsa memiliki tekad untuk membangun sebuah kerajaan. Dan pengikut Raja Adiwangsa aslinya adalah pengikut dari sosok tersebut.